Selamat siang teman-teman, selamat datang di Klub Toastmaster Denpasar Bahasa. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, kita akan segera memulai pertemuan daring siang hari ini. Sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah mohon mikrofon atau corong bicara disenyapkan selama pertemuan berlangsung, kecuali Anda yang akan berbicara. Mohon agar video tetap dibuka karena dukungan dan reaksi positif Anda sangat berarti untuk para pembicara. Mohon menggunakan nama asli di layar video Anda, bukan nama gawai atau nama alias. Penulisan nama dapat dilakukan dengan cara yang akan saya berikan di kolom komentar. Mohon dapat langsung melihat kolom komentar dan mengganti sesuai dengan peraturan hari ini. Kepada semua pembicara, mohon menandai penghitung waktu guna mengetahui alokasi waktu yang tersedia. Lalu silakan memperdayakan ruang bicara untuk bertanya, memuji, atau berkomentar tentang hal-hal seputar acara pertemuan siang hari ini. Yang terakhir adalah mohon perhatian bahwa pertemuan ini akan direkam dan ada kemungkinan akan diperlihatkan di sosial media. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyerahkan kembali kepada Presiden Debat yang akan membuka acara siang hari ini. Mari rekan-rekan kita sambut Toastmaster Denny Surya. Oke, terima kasih, Sari. Oke, selamat datang teman-teman yang baru seperti David Simanjunta. Terus selamat datang para Toastmaster dari klub lain, Bu Harlina, Pak Haryadi, terus ada Melita Oktanawati. Terima kasih sudah join di acara ini. Oke, buat yang belum tahu apa itu Toastmaster, Toastmaster adalah klub untuk melatih gimana kita berbicara dan melatih gimana kita memimpin suatu organisasi. Dan apabila kita mau bergabung, cukup mudah, tinggal memilih di website buka toastmaster.org. Dan apabila masih kesusahan, kita bisa membantu dan tinggal kontak saja saya dan beberapa teman yang ada di sini. Kemudian Toastmaster sudah tersebar di beberapa wilayah. Ada sekitar 60 ribuan klub di seluruh dunia dan di 60-an negara. Jadi Toastmaster lebih tersebar daripada Starbucks. Bila kita sering melihat Starbucks, maka kita mengetahui bahwa Toastmaster ini jauh lebih besar dari Starbucks. Dan apabila kita suka Starbucks, maka mungkin kita akan suka Toastmaster juga. Kemudian saya serahkan kendali ke pengarah acara kita, Ayu Anantia. Halo, selamat siang. Dan untuk Tiger, selamat malam. Selamat datang teman-teman. Kita bertemu lagi, berkumpul lagi. Seperti biasa, setiap hari Minggu, di minggu yang kedua dan keempat setiap bulannya, jam 2 siang, kita ketemu lagi. Untuk sama-sama belajar bagaimana caranya lebih gampang dimengerti cara berbicara kita dan bagaimana cara kita menata bahasa kita supaya lebih enak didengar. Saya Ayu Anantia. Hari ini saya bertugas sebagai pengarah acara. Pengarah acara itu seperti MC begitu. Mengarahkan acara ini dari awal sampai akhir dan supaya kita semua tahu, oh acara yang pertama adalah A, yang kedua adalah B, yang ketiga adalah C. Seperti itu. A-nya apa? A-nya itu pidato yang direncanakan. Itu adalah sesi kita yang pertama. Sesi yang kedua itu adalah topik spontan. Dan sesi yang tiga adalah sesi penilaian. Itu sudah biasa di semua pertemuan Toastmaster di seluruh dunia.
Tema kita hari ini adalah jaga bumi, karena hanya ada satu buminya. Teman-teman, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juni. Apa sih yang terjadi di bumi kita di bulan Juni? Kalau kita melihat belahan bumi sebelah utara, Juni itu biasanya sudah masuk mulai musim panas. Yang di selatan, musim dingin. Kalau yang panas, lagi panas-panasnya katanya loh ini katanya. Bisa goreng telur di aspal. Bener nggak ya? Kita harus tanya sama kakek Google. Kemudian kalau yang dingin, itu suhunya sama seperti kulkas katanya. Bahkan di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius. Jadi beruntung kita yang ada di garis khatulistiwa memiliki dua musim yang tidak terlalu ekstrim. Ngomongin soal bumi, nanti kita lanjut ya. Sekarang kita dalam pertemuan ini kita punya orang-orang, teman-teman, yang bertugas untuk membantu acara ini menjadi lebih baik, lebih lancar. Salah satunya adalah penilai umum kita, Bu Emi. Bu Emi punya tim. Silakan Bu Emi. Diperkenalkan tugas dan teman-temannya, timnya. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Ayo, terima kasih. Kamu cantik sekali hari ini pakai baju merah ya. Wajahnya juga ceria, mudah-mudahan sehat. Semua teman-teman, selamat siang. Apa kabar? Siang hari ini saya Emi, saya bertugas sebagai penilai umum di meeting siang kita hari ini. Tugas saya adalah mencatat bagaimana jalannya pertemuan dari awal sampai akhir, kemudian memberikan penilaian di akhir pertemuan. Mengenai penilaian itu meliputi mengenai ketepatan waktu, semangat para peserta, persiapan, tata cara, kinerja, semua pengambil peran, semua anggota atau member dari klub ini. Saya akan memberikan laporan penilaian saya di akhir pertemuan dengan tujuan supaya kita bisa belajar untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari pertemuan ini dan juga untuk menambah cakrawala atau wawasan kita mengenai tema kita hari ini. Nah, tentu saja saya tidak bisa bekerja sendirian untuk tugas yang lumayan besar tapi menarik. Untuk itu saya akan memperkenalkan tim saya, yaitu penghitung waktu, Toastmaster Ayu Asamsi. Ayu, silahkan untuk menerangkan waktu dari masing-masing peran yang akan diambil. Baik, terima kasih Toastmasters Emi. Selamat siang rekan-rekan Toastmasters dan para tamu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Ayu Asyamsi. Saat ini saya bertugas sebagai penghitung waktu. Tugas saya adalah mencatat waktu pidato dan mengomunikasikan penggunaan waktu tersebut kepada setiap pembicara di pertemuan ini. Untuk pembicara pidato direncanakan, Anda memiliki waktu tergantung pada proyek Anda. Jika waktu Anda 5 hingga 7 menit, maka pada menit kelima, saya akan memberikan tanda warna hijau. Pada menit ke-6, saya akan memberikan tanda warna kuning. Dan pada menit ke-7, saya akan memberikan tanda warna merah, yang artinya waktu Anda sudah selesai, Anda punya waktu 30 detik untuk menyelesaikan pidato Anda. Kemudian untuk pembicara topik spontan, Anda memiliki 1 hingga 2 menit. Pada menit pertama, saya akan memberikan tanda warna hijau. Kemudian pada 1 menit dan 30 detik, saya akan memberikan tanda warna kuning. Dan pada menit kedua, saya akan memberikan tanda warna merah, yang artinya waktu Anda sudah selesai. Anda punya waktu 30 detik untuk menyelesaikan pidato Anda. Sedangkan untuk pembicara penilai individu, Anda memiliki waktu 2 hingga 3 menit. Pada menit kedua, saya akan memberikan tanda warna hijau. Pada menit kedua
dan 30 detik. Maksud saya, pada 2 menit dan 30 detik, saya akan memberikan tanda warna kuning. Dan pada menit ketiga, saya akan memberikan tanda warna merah, yang artinya Anda harus menyelesaikan pidato penilaian, dan saya akan memberikan tambahan waktu 30 detik. Pada pembicara, diharapkan untuk berbicara dalam kurun waktu yang telah ditentukan agar memenuhi syarat terpilih sebagai pembicara pilihan bersama pada akhir sesi pidato. Kembali ke Toastmasters Emmy. Terima kasih Ayu. Selanjutnya tim saya Toastmaster Agus Prasetyo untuk pengumpul kertas suara. Silakan Pak Agus. Halo, selamat siang. Nama saya Agus Prasetyo, saat ini bertugas sebagai penghitung suara untuk penghitung suara. Tugas saya adalah menghitung suara untuk 3 topik siang ini, yaitu pembicara pidato yang direncanakan, pembicara topik spontan, dan terakhir adalah penilai individu. Kemudian, Anda bisa memberikan suara Anda pada saat saya minta dan menuliskan nama-nama pembicara sesuai pilihan Anda masing-masing dengan cara yang saya tawarkan. Saya akan melaporkan hasil penghitungan suara pada akhir pertemuan. Terima kasih. Kembali pada Bu Emmy. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya adalah penghitung bunyi tanpa makna. Silakan Toastmaster Puspita. Terima kasih Toastmaster Emmy. Selamat siang rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Nama saya Puspita, saat ini bertugas sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Tugas saya adalah menghitung jumlah kata-kata yang sering kita pakai namun tidak memiliki artinya, seperti a, dan juga kata pengulangan seperti saya, lalu, atau suara-suara yang mengganggu. Saya akan mulai menghitung dari awal pertemuan dan saya akan memberi laporan pada akhir pertemuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Puspita. Dan yang terakhir, tim saya adalah Toastmaster Amelia Dewi untuk pengamat tata bahasa. Silakan Amel. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pengamat bahasa. Tugas saya adalah untuk memperhatikan penggunaan bahasa yang kurang tepat dan penggunaan bahasa yang indah. Selain itu saya juga akan menghitung kata acuan, penggunaan kata acuan di hari ini. Adapun kata acuan yang digunakan di hari ini adalah cakrawala. Cakrawala bisa berarti lengkung langit, peredaran bintang di langit, kaki langit, serta juga bisa berarti jangkauan dan pandangan. Contohnya dalam kalimat, seorang mahasiswa harus memperluas cakrawala pengetahuannya. Jangan lupa untuk menggunakan kata acuan hari ini, yaitu cakrawala. Kita akan berjumpa lagi di akhir pertemuan. Baik, terima kasih Toastmaster Amelia. Rekan-rekan semua, demikianlah tim saya sudah menjelaskan semua perannya. Saya ucapkan selamat meeting hari ini. Mudah-mudahan meeting ini bisa menambah cakrawala kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Emmy, penilai umum kita hari ini. Juga teman-teman semua sudah sebagai pemegang peran, semuanya sudah mulai bisa berbicara secara lebih lancar ya, sudah mulai biasa dengan memegang peran. Buat teman-teman yang baru bergabung atau tadi saya kebetulan agak terlambat datangnya, tidak mendengarkan kalau sudah ada yang disapa. Misalnya di sini ada Yude, halo Yude. Kemudian ada Vera, halo Vera, selamat datang di Denpasar Bahasa Toastmaster. Halo Bu. Silahkan menikmati acara ini. Baik, teman-teman tadi kita ngomongin soal bulan Juni ya, ngomongin soal bumi gitu kan. Kenapa sih, apa sih yang ada kita punya di bumi kita Indonesia ini gitu? Ternyata di Indonesia yang saya
baca tadi tentang bumi Indonesia khususnya, itu punya kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak. Di darat ada hutan. Di laut kita merupakan tempat pertemuan arus laut. Ada arus panas, ada arus dingin. Dan ini yang memperkaya kehidupan laut kita. Termasuk koral. Nanti ada yang mau cerita soal koral sedikit tuh nanti. Oke. Oh ya, ini ada di chat tentang kata acuan kita, cakrawala. Teman-teman, silahkan ya yang nanti mau berbicara memakai kata cakrawala sebanyak-banyaknya. Baik, kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi pidato yang direncanakan, yaitu pembicara pertama. Arini sudah siap? Ya, Arini ini akan membawakan pidato dari proyek jalur pengembangan kepemimpinan, proyek level 1, proyek 2B, penilaian dan umpan balik. Waktunya 5-7 menit. Penilai individunya adalah Toastmaster Lydia Sari. Lydia, sudah di sini? Ya, siap. Terima kasih, Ibu. Oke, teman-teman, ini adalah Arini dengan pidatonya yang berjudul Perempuan Mestinya Berada di Dapur. Perempuan mestinya berada di dapur. Arini. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Arini. Apakah video saya terlihat dengan jelas pula? Yes, ya, Arini. Perempuan mestinya berada di dapur. Ketika saya masih berada di bangku pendidikan SMA, ada seorang laki-laki menyatakan pernyataan ini kepada salah satu perempuan di sekitar saya. Saya teringat waktu itu sangat terkejut dan marah. Mengapa? Karena hal tersebut bukanlah hal yang tepat untuk dikatakan kepada seorang perempuan. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, saya Arini dari Nusa Tenggara Timur. Saya dilahirkan di provinsi ini, bersekolah di provinsi ini, dan tentu sudah menghabiskan seluruh hidup saya di sini. Pernikahan ini itu sudah menjadi salah satu tradisi yang mungkin akan sulit untuk dihapus secara cepat. Namun akan perlahan hilang jika semua masyarakat sadar akan bahaya dari pernikahan dini. Pernikahan dini sudah menjadi tradisi yang sudah mungkin dari buyut saya hingga saat ini. Karena orang-orang di sekitar saya masih berpikir kalau perempuan hakikatnya adalah melahirkan dan mengurus anak. Bagi mereka adalah sebuah keuntungan ketika seorang gadis menikah di usia dini. Itu akan membantu mengurangi beban keluarga mereka. Dalam hal ini, ekonomi. Ada dari sebagian orang-orang di sekitar saya beranggapan, mengapa perempuan harus bersekolah tinggi? Itu hanyalah sebuah kesia-siaan, menghabiskan uang, waktu, dan tenaga. Karena apa? Hakikat perempuan adalah mengurus anak dari pernikahan dini.
ketika seorang gadis menikah, sudah tentu ia diharapkan untuk tetap di rumah, mengurus rumah, memasak, mengurus suami, dan terutama anaknya. Rekan-rekan, apakah Anda berpikir ketika seorang gadis sudah menikah, orang-orang di sekitar akan berhenti mengatur kehidupannya? Tidak. Orang akan berkata, kamu kan sudah menikah, lebih baik di rumah saja. Urus saja anak-anakmu, urus saja kehidupanmu, urus saja suamimu. Jangan bekerja lagi. Kan ada suamimu. Apa coba kata keluarga? Apa coba kata tetangga? Kalau kamu bekerja. Hal ini adalah hal yang menurut saya sedikit menyakiti hati seorang perempuan. Meski saya masih muda, tapi saya merasakan, saya menyaksikan banyak dari perempuan di sekitar saya. Karena mereka hidup dalam keluarga atau hidup dalam lingkungan, jika mereka sudah mengalami yang namanya masa pubertas, lingkungan akan mendorong mereka untuk mengharuskan menikah ataupun memiliki anak. Coba tebak, apa yang terjadi jika seorang anak di usia belia, usia di mana dia harus menghabiskan masa remajanya di sekolah dengan teman-temannya, tapi harus menetap di rumah. Tentu saja depresi. Ya, sehingga banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga. Banyak yang mengalami penyakit mental. Ditambah lagi dengan perekonomian. Rekan-rekan, banyak sekali kasus yang saya saksikan. Beberapa bulan yang lalu, di salah satu daerah di provinsi ini, terjadi kasus pemaksaan untuk menikah di usia dini. Mengapa? Ya, itu karena anggapan yang masih salah. Perempuan mestinya berada di dapur. Tidak selamanya benar. Di bumi ini, di cakrawala ini, banyak hal yang masih bisa dilakukan oleh perempuan. Bukan. Saat ini saya berada di Toastmasters. Saya berharap melalui hal ini, orang-orang bisa sadar tentang hak-hak perempuan, tentang perasaan perempuan yang dipaksa dan menikah di usia mereka yang masih belum cukup. Saya berharap orang-orang, terutama bagi mereka, untuk sadar. Karena meskipun keluarga saya adalah korban dari praktek pernikahan dini, saya memberitahukan kepada keluarga, saya ingin menjadi seorang sarjana melalui pendidikan saya. Rekan-rekan Toastmaster, saya berharap Anda bukan menjadi salah satu pelaku yang memaksa perempuan menikah di usia yang dini. Kembali ke pengarah acara. Terima kasih Arini. Wah, hari ini bagus sekali pidatonya ya. Terima kasih sudah berbagi cerita, sudah dan berbagi buah pikiran tentang perempuan itu tadi ya. Juga selamat Arini sudah menyelesaikan proyek pidato level 1, project 2-nya sudah beres ya. Jadi tinggal 1 pidato lagi,
di proyek penelitian, setelah itu level 1-nya selesai. Maju terus. Teman-teman, kita sekarang akan mendengarkan pidato yang kedua. Terima kasih hari ini. Sekarang kita masuk pidato yang kedua ya. Pidato kedua ini oleh Seni, Toastmaster Seni. Seni dari jalur pendidikan komunikasi visioner. Tingkat level 1, project 3. Ini adalah project terakhir di level 1. Waktunya 5-7 menit. Penilai individunya Bu Harlina Indra, Distinguished Toastmaster. Halo Bu Harlina. Terima kasih. Ini Bu Harlina dari Jakarta Bahasa. Oke, mari teman-teman kita sambut sekarang Seni Nomleni dengan pidatonya yang berjudul Pahat yang ingin selalu dipukul. Wah, apa ini ya? Kok jadi penasaran? Pahat yang ingin selalu dipukul. Seni Nomleni. Saya izin share dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Siapa sih yang saat ini tidak menggunakan internet? Hampir setiap jam, setiap menit, kita tidak bisa terlepas yang namanya ponsel, baik untuk browsing atau berinteraksi di sosial media. Internet, kata tersebut tidak asing lagi di telinga kita, terutama bagi para remaja yang senantiasa bergaul di dunia teknologi yang serba praktis dan instan. Internet bisa kita dapati dimanapun kita berada, hanya bermodalkan telepon seluler yang memiliki koneksi internet. Banyak orang mengatakan bahwa zaman sekarang adalah era informasi tanpa batas, karena siapa saja bisa menggunakan internet. Pada tahun 1982, internet berkembang dengan transmisi kontrol protokol TCP dan internet protokol IP yang digunakan sebagai protokol. Semua yang mengakses internet tidak perlu lagi mengakses ARPANET, sehingga pada tahun 1986 terkenal dengan Domain Name System DNS yang berfungsi untuk menyamakan nama alamat jaringan atau internet. Dari sejarah singkatnya internet, hingga saat ini internet dapat digunakan tanpa batas dengan kecepatan yang tinggi. Seiring berjalannya waktu,
internet mulai dapat digunakan di beberapa negara dan di Indonesia dimulai pada tahun 2000. Berdasarkan data dari Bersosial dan Hosting di tahun 2020, penggunaan internet telah mencapai angka 4,5 miliar orang. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 60% populasi di bumi. Lalu, apa yang menarik dari 4,5 miliar dalam penggunaan internet? Ada dua hal. Yang pertama, sosial media. Yang kedua, perilaku penggunaan internet. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia, penggunaan internet di Indonesia di tahun 2020 mencapai 196,71 juta penduduk atau 73,7% dari populasi penduduk. Dari jumlah penggunaan internet bertambah sekitar 25,5 juta dibandingkan dari tahun 2019. Dari catatan tersebut, penggunaan internet pada remaja berusia 15-19 tahun sebanyak 9,6% dan remaja yang berusia 20-24 tahun sebanyak 14,1%. Internet mulai berkembang di Indonesia dan mulai digunakan sebagai aspek kehidupan. Mulai bermunculan portal online yang membantu masyarakat untuk mengakses internet dalam berita secara daring. Seperti yang kita tahu, sekarang kita dapat mengakses blog atau situs internet dengan memberikan kemudahan dari VPS atau quit-the-words.com. Sehingga masyarakat dapat mengakses website yang terbaik dan solutif untuk pusat panggilan dan pusat panggilan. Seperti sebuah koin yang memiliki dua sisi, internet juga memiliki negatif, sikap perilaku dan pola pikir. Remaja sekarang dikatakan berada dalam fase kritis. Karena zaman sekarang, sikap dan perilaku remaja Indonesia sudah banyak yang dalam perubahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahannya. Salah satunya yaitu dampak globalisasi. Memang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh atas perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir remaja zaman sekarang. Contohnya kita berjalan keluar, ke mall, ke kafe, banyak remaja yang memfokuskan pada gawe mereka. Mereka tidak mengacu pada lingkungan sekitarnya. Tidak menghiraukan bahwa seperti remaja yang sering mengunjungi situs-situs yang berbau pornografi, sehingga membawa dampak remaja yang pemerkosaan, penculikan, dan hamil di luar nikah. Melalui kesempatan ini, saya ingin berpesan bahwa bersikaplah sewajarnya dimanapun kita berada. Jangan bersikap bahwa kita sendiri bisa melakukan hal itu, tapi bagaimana caranya kita bersikap? Pandailah bersikap untuk memilih konten internet yang positif dari globalisasi. Dan memperkuatkan keinginan kita untuk memperjalankan kehidupan ini. Apakah kita membawa bangsa ini ke kancah internasional? Ataukah kita menghancurkan bangsa ini dengan sikap kita terhadap lingkungan? Terima kasih, saya kembalikan kepada pengarah acara. Ayo, siapa yang tidak punya ponsel zaman sekarang gitu loh, katanya Seni. Terima kasih Seni buat pidatonya. Ini tadi Seni sudah dengan selesainya pidato ini tadi, selamat buat Seni, sudah selesai level 1-nya.
Aku bahagia sekali hari ini. Halo Dita. Ada Arni Kusuma baru muncul juga. Halo Bu Arni. Tadi Yude di mana ya? Tadi perasaan ada Yude loh. Yude-nya hilang. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk lagi ke pembicara yang terakhir, yaitu Widya Hapsari. Penilainya Melita. Melita sudah siap ya? Melitanya, oh ya, Melita sudah ada di sana. Jadi untuk Widya Hapsari, jalur pendidikannya adalah kemitraan strategis. Hari ini ya, beraneka ragam ya. Dari komunikasi visioner, ada pengembangan kepemimpinan sekarang dari kemitraan strategis. Proyeknya level 1, proyek 3 tentang penelitian dan presentasi. Waktunya 5-7 menit. Teman-teman, ini adalah Widya Hapsari dengan pidatonya yang berjudul Minggu Pagiku Dirusak Krisis Iklim. Minggu Pagiku Dirusak Krisis Iklim, Widya Hapsari. Apakah saya terdengar dan terlihat dengan jelas? Iya. Terima kasih. Hari Minggu adalah hari yang suci bagi saya. Bangun lebih pagi, bersepeda atau berlari lebih jauh lagi. Udara pagi yang sejuk, dingin, bahkan matahari masih selimutan. Tapi hari itu agak berbeda dari hari biasanya. Angin sudah mulai panas, lembab, karena hujan yang kita tunggu dari 2 hari lalu tak kunjung datang. Tapi tak apa, saya memiliki euforia sendiri untuk menikmati hari Minggu. Karena di akhir dari bersepeda yang sudah jauh itu, saya akan duduk menikmati secangkir kopi di kedai kopi di tengah kota Jakarta, tetapi dengan konsep ruang terbuka yang sangat rimbun. Kopi, teman-teman, yang awalnya menjadi teman setia bapak-bapak main gaplek, bertransformasi menjadi teman setia para pujangga, hingga menjadi satu sosial seseorang. Menurut majalah SWA, majalah bisnis, 25% hingga 30% produksi kopi lokal diserap oleh kedai kopi lokal, petani kopi Indonesia untuk warung kopi Indonesia. Sepanjang perjalanan saya mengayuh sepeda sudah memiliki euforia dalam imajinasi yang bahkan belum terjadi. Ngayal. Sesampainya di warung kopi, saya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan 20 detik, dan mengukur suhu tubuh. Permisi Ibu, cek suhu tubuh. Oh ya, silakan Bapak. Sayangnya teman-teman, suhu tubuh saya di atas 37,5. Tapi Pak, saya sehat kok Pak. Maaf Ibu, protokol kesehatan. Tapi karena saya habis sepedaan jauh banget Pak. Maaf Ibu, protokol kesehatan. Menghargai protokol kesehatan yang menyatakan bahwa 37,5 adalah suhu normal orang saat ini, harus undur diri, mengayuh kembali sepeda saya kembali ke apartemen sambil misuh-misuh. Sekembalinya saya ke apartemen, saya naik ke lantai 8 dan menyalakan pendingin ruangan dingin sekali. Saya menenangkan diri dan bertekad siang ini harus keluar hengot-hengot cantik agar hari lebih baik. Setelah mandi wangi, siap hengot-hengot cantik, datanglah hujan lebat. Minggu macam apa ini? Lengkap sudah hari Minggu saya mengutuki hari. Hari itu hujan tak kunjung henti sampai hari berikutnya. Jangan tanya genangan air, sudah setinggi betis. Betis, alat ukur orang Indonesia untuk air banjir. Maksud saya 20 cm. Sambil melihat keadaan banjir di bawah dari balkon apartemen saya, pikiran saya carut-marut. Teman-teman Toastmaster dan para tamu sekalian, tahukah kalian apa yang lebih berbahaya daripada naiknya suhu tubuh saya yang membuat minggu saya kelabu? Ya, naiknya suhu bumi. Biasanya kita mengenal sebagai perubahan iklim, saya menyebutnya krisis iklim. Krisis iklim adalah fenomena di mana naiknya suhu bumi secara drastis. Pakar perubahan iklim mensinyalir bahwa revolusi industri adalah titik poin
Dan hingga kini bumi hanya bisa menangkal 1,5 sampai 2 derajat Celcius maksimum limit. Itu kenapa kita menyebutnya sebagai iklim. Ya teman-teman, secara alami krisis iklim tidak terhindarkan. Tetapi pola hidup kita dan industri memicu perubahan iklim lebih cepat lagi. Secara tidak sadar, pola hidup kita mempercepat perubahan iklim. Secara tidak sadar pula, perubahan iklim mempengaruhi pola hidup kita. Menurut Climate Institute, apabila ini terus-terusan terjadi, maka di tahun 2050 kita akan kehilangan kopi 50%. Yang tadinya biji kopi harus dipanggang sebelum disajikan, pohon kopi dipanggang teriknya suhu bumi. Petani gagal panen. Impor ke negara lain mengalami kejadian yang sama. Petani kopi dan karyawan warung kopi kehilangan pekerjaan. Para penikmat kopi di seluruh dunia bad mood seperti saya. Nggak lucu teman-teman, karena ini adalah keadaan yang darurat. Dari balkon apartemen, saya melihat ke bawah. Saya merasa sedih. Karena pemukiman di luar apartemen saya adalah pemukiman padat penduduk yang sering terkena banjir. Mereka adalah korban. Saya adalah seorang instruktur selam, dan saya menyaksikan bagaimana terumbu karang kita terkontaminasi polusi yang berasal dari darat, termasuk air banjir. Saya melihat bagaimana terumbu karang kita sekarat, mulai rapuh, dan mati. Lalu hilanglah penahan gelombang alami kita. Air bah bisa datang kapan saja. Saya juga marah, karena banyaknya peraturan pemerintah yang masih melegalkan eksploitasi alam, peraturan-peraturan yang mereka buat untuk mengeksploitasi alam kita. Loh, pembangunan pabrik akan menciptakan lapangan kerja dan juga pendapatan daerah. Ya, 5 tahun, 10 tahun, setelahnya tanah longsor, kebakaran hutan, dan masih banyak lagi. Sebuah ironi teman-teman, yang menjadi korban adalah selalu masyarakat kelas pekerja atau mereka yang tinggal di pesisir. Mereka yang memiliki privilege seperti saya atau seperti teman-teman bisa berlindung di balik nyamannya pintu kita. Daripada saya jadi korban, terus minggu besok masih kelabu, saya menerapkan beberapa hal untuk menolong bumi lebih baik lagi. Ada 3 hal yang menjadi cara saya untuk menolong bumi bertahan lebih lama lagi. Yang pertama, saya memulai dari diri sendiri. Saya membuka cakrawala wawasan mengenai krisis iklim, dan saya memulai dari diri sendiri. Saya lebih bijak dalam menggunakan pendingin ruangan dan juga buka tutup kulkas. Karena teman-teman, menurut jurnal Applied Science, pendingin ruangan dan juga kulkas memiliki klorofluorokarbon atau biasa kita kenal sebagai freon. Freon tersebut dapat mempercepat gas efek rumah kaca 10.000 kali daripada CO2. Yang kedua, saya bersama dengan komunitas bersama-sama menyuarakan dan juga menginisiasi gerakan perlindungan bumi untuk khalayak yang lebih ramai lagi. Karena nantinya ini akan mendukung gerakan nomor 3, yaitu melalui kebijakan publik untuk mengawal pemerintah menciptakan regulasi yang lebih ramah lingkungan. Teman-teman, krisis iklim memang tidak bisa terhindarkan. Tetapi dengan menjaga pola hidup kita dan juga mengawal pemerintah menciptakan regulasi yang ramah lingkungan, kita masih bisa menikmati kopi di masa depan. Kita masih bisa membantu agar banjir tidak menjadi lebih parah. Teman-teman, kita bukan penumpang di dalam pesawat bernama Bumi. Kita adalah awak kapal yang membantu Bumi untuk mengoperasionalkan gerakannya. Cuma ada satu Bumi, mari kita jaga Bumi. Saya Hapsari, pengarah acara. Yeay, Sari! Bagus sekali! Sari ini selalu optimal ya kalau memberikan pidatonya. Minggu paginya, jadi minggu pagi ini tadi dirusak juga hari ini? Atau lebih baik hari ini? Selamat ya Sari, level 1-nya sudah selesai dengan berakhirnya pidato yang tadi. Teman-teman, ngomong-ngomong soal bumi, tadi Sari bilang ada terumbu karang, atau kalau saya menyebutnya tadi koral di depan. Apa sih fungsi koral?
gitu kan. Terumbu karang dengan kondisi yang baik memiliki fungsi yang cukup luas, yaitu memecah ombak dan mengurangi erosi. Terumbu karang juga berfungsi mengurangi karbon yang lepas ke atmosfer sehingga dapat mengurangi kerusakan ozon. Itu tadi ngomongin soal laut. Sekarang kalau ngomongin soal darat, hutan, kita punya, kalau berdasarkan iklim, hutan itu kita punya hutan tropis dan hutan hujan. Kalau berdasarkan pohon, balik ke ini ya, pelajaran biologi dulu, hutan heterogen dan hutan homogen. Kalau untuk reboisasi biasanya hutannya homogen gitu. Kemudian ada satu lagi yang saya ingin sharekan supaya kita ingat refresh sama-sama ya, manfaat hutan. Penghasil bahan produksi, pembersih udara, penyaring air, sarana pertahanan, sarana rekreasi, penyimpan air hujan. Waduh, hari ini kita belajar banyak tentang bumi. Oke. Sudah selesai sesi pidato yang direncanakan. Ayu Asyansi, ini waktunya kita bagaimana? Silahkan, Ayu, laporan waktunya. Baik, ketiga pembicara, yaitu Toastmasters Arini, Toastmasters Seri dan Seni, dan juga Toastmasters Sari memenuhi syarat untuk dinilai, Ibu Ayu. Terima kasih. Berarti semuanya berbicara di waktu yang sudah ditentukan. Top sekali hari ini. Untuk Arini Tamelan, Seni Nomleni, dan Widya Hapsari. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke topik spontan yang akan dipimpin oleh Arini Tamelan. Arini, sudah siap? Baik, silahkan. Rekan-rekan, selain bertugas sebagai pembicara, hari ini juga saya bertugas sebagai pemandu table topik atau pemandu pidato spontan. Saya sudah memiliki beberapa pertanyaan masih berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sebelum itu, adakah yang ingin menjadi pembicara pertama untuk table topik kita atau pidato spontan kita pada hari ini? Saya akan memilih, jika tidak ada yang bersuara, saya akan memilih Toastmaster Denny Surya. Untuk pertanyaannya, mau beli tabung oksigen atau menjaga oksigen gratis yang sudah ada? Mau beli tabung oksigen atau menjaga tabung oksigen gratis yang sudah ada? Terima kasih hari ini. Saya apabila memilih antara tabung oksigen atau oksigen gratis, tentu saja saya akan memilih oksigen gratis. Karena manusia tidak dapat hidup tanpa oksigen. Namun, kadangkala kita perlu juga memiliki tabung oksigen, terutama ketika kita sedang menyelam, di mana kita tidak bisa bernafas dalam air, dan untuk dapat bernafas dalam air, kita memerlukan tabung oksigen. Dan dalam COVID ini, tentu ada hal yang sangat penting penggunaan tabung oksigen, yaitu apabila kita terkena COVID, bahkan ada efek berat yang kita tidak bisa bernafas, sehingga kita harus memakai tabung oksigen. Maka dari itu, saya merasa dua hal ini sangat penting pada COVID seperti ini. Dan apabila kita dapat memiliki tabung oksigen sebelum kita terlambat, lebih baik kita membeli tabung oksigen untuk bernafas. Karena itu dapat digunakan apabila kita terkena COVID sebagai backup plan, sebagai persiapan di belakang. Karena banyak hal dalam hidup ini sebenarnya yang gratis kita tidak menghargai. Namun ketika
kita sudah menghadapi masalah, baru kita menyadari bahwa hal yang gratis itu sangat penting. Jadi lebih baik kita menjaga dunia dan membuka cakrawala bahwa semua hal itu penting. Kembali ke ke topik spontan. Terima kasih Toastmaster Denny untuk penjelasannya yang begitu bagus. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada terutama beberapa teman yang baru. Untuk pidato spontan, sama seperti pidato yang direncanakan. Mengapa? Karena di pidato itu ada 3 bagian, pembukaan, isi, dan kesimpulan. Cuma perbedaannya pidatonya spontan. Selanjutnya untuk pembicara kedua, apakah ada yang mau menawarkan diri? Hari ini kita ada Pak Haryadi, ada Ayu Ade, dan Bu Arni. Ini 3 orang ini tidak ada tugas berbicara. Jadi silahkan kalau siapa tahu ada yang mau dari 3 ini. Kepada Toastmaster Haryadi, apakah Anda tertarik? Ya, harus tertarik. Oke. Ya, bumi adalah salah satunya rumah kita. Kita tidak punya pilihan lain, jadi kita harus merawatnya. Bumi adalah salah satunya rumah kita. Kita tidak punya pilihan lain, jadi kita harus merawatnya. Bumi adalah satu-satunya rumah kita. Kita tidak punya pilihan lain, sehingga kita harus merawatnya. Saya sepakat dengan pernyataan ini karena memang tidak punya pilihan lain. Sampai saat ini kita belum bisa tinggal di planet lain. Apakah itu planet Mars, planet Venus, apalagi Merkurius, yang kita tinggal di sana, kita akan kekurangan oksigen, kita bisa terbakar matahari, dan sebagainya. Oleh karenanya, sangat penting untuk menjaga bumi tetap sehat. Sayangnya saat ini bumi semakin tidak sehat. Begitu banyak pencemaran air, tanah, dan udara akibat keserakahan manusia mengeksploitasi kekayaan alam tanpa kendali demi memuaskan nafsu dan kekayaan finansial. Oleh karenanya, kita wajib melakukan usaha-usaha untuk melestarikan lingkungan kita. Kita bisa mulai saat ini juga. Kita bisa mulai dari diri sendiri, dan kita juga bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kita tidak membuang sampah sembarangan. Kita membawa kantong belanja sendiri. Tentunya kita bersyukur saat ini pemerintah telah melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Juga kita bisa melakukan hal-hal lain yang sifatnya dari diri sendiri. Misalnya kita mengurangi penggunaan pendingin ruangan. Kita mengurangi penggunaan botol plastik. Kita lebih baik membawa termos atau tempat minum sendiri. Itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Jadi karena kita belum ada tempat lain untuk alternatif kita untuk tinggal di bumi, maka kita harus melestarikan bumi, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi anak cucu kita. Terima kasih, kembali kepada pemandu topik spontan. Wow, keren sekali Master Haryadi. Selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk tamu kita, Vera. Vera, apakah Anda mendengar suara saya? Pertanyaannya atau topiknya, bumi adalah ibu kita. Terlepas dari keinginan kita untuk menyakiti ibu kita, dia akan selalu mencintai kita selamanya. Bumi adalah ibu kita. Terlepas dari keinginannya kita untuk menyakiti ibu kita, dia akan selalu mencintai kita.
Baik, terima kasih teman-teman. Bumi adalah ibu kita. Terlepas dari keinginan kita untuk menyakiti, ia akan terus mencintai kita. Saya sangat setuju dengan kalimat tersebut. Kita bisa tinggal di bumi. Ini adalah satu karunia yang sangat besar yang diberikan kepada kita. Bumi diciptakan sebegitu rupa, sebegitu kompleks, sebegitu sempurna, sehingga bumi bisa mencukupkan, memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Jadi di dalam bumi ini sudah tersedia, sama seperti di dalam rumah tangga. Seorang ibu akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi anak-anaknya maupun bagi seluruh rumah tangganya. Di bumi ini pun sudah tersedia segala sesuatu yang kita butuhkan, baik alam maupun sekitarnya, baik yang ada di bumi atau di sekitar, yaitu di alam semesta ini. Namun, betul, terkadang manusia melakukan hal-hal yang dapat melukai bumi ini atau menyakiti. Terkadang kita manusia lebih mementingkan kebutuhan manusia sendiri daripada apa yang dapat menjaga bumi ini. Terkadang manusia melakukan hal-hal tanpa memikirkan bahwa perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitasnya dapat menyakiti bumi. Tapi bumi tetap memberikan, tetap hidup dan tetap memberikan semua yang manusia butuhkan. Bumi tetap merawat seluruh makhluk hidup yang ada di dalam isinya, dan bumi tetap terus memberikan dan menjaga seluruh yang ada di dalam isinya. Jadi mengingat itu dan menyadari hal tersebut, saya percaya, saya yakin, dan saya rasa kita sebagai manusia yang sudah menikmati begitu banyak apa yang bumi ini telah berikan, kita sebagai manusia pun harus juga mulai lebih banyak memikirkan apa yang dapat melestarikan bumi dan lebih menghargai apa yang sudah kita terima. Bukan hanya memikirkan apa yang kita butuhkan, tapi lebih juga memikirkan bagaimana kita bisa menjaga bumi ini untuk tetap indah, tetap baik, dan juga tidak tersakiti. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang begitu bagus. Selanjutnya saya masih mempunyai 2. Saya berikan selanjutnya kepada tamu kita, Arni Kusuma. Apakah Arni mendengar suara saya? Iya, terdengar. Oke. Untuk Arni, tidak mudah menjaga bumi, namun kamu bisa melakukan perubahan dari diri sendiri. Tidak mudah untuk menjaga bumi, namun kamu bisa melakukan perubahan dari diri sendiri. Baik, terima kasih. Tidak mudah untuk menjaga bumi, tapi kita bisa melakukan perubahan dari diri kita sendiri. Saya setuju sekali dengan pernyataan ini, karena perubahan itu selalu dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita tidak berubah, kita tidak bisa juga mengharapkan orang lain untuk berubah. Perubahan apa yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri? Bisa dari hal-hal yang kecil, seperti yang sudah disebutkan Toastmaster Haryadi tadi. Dengan membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik, kemudian saat bepergian kita sudah bisa membawa, saat ini sudah tersedia sedotan
alat makan 1 set biasanya dijual ya, untuk kita bawa kemana-mana sehingga kita tidak perlu menggunakan sedotan plastik jika kita ingin makan di luar, dan juga tidak perlu menggunakan benda-benda plastik yang lain. Atau untuk pergi berbelanja, kita membawa kantong belanja kita sendiri dari rumah, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik dari tempat kita berbelanja. Kemudian kita juga bisa menjaga dengan mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kita buang sampah pada tempatnya. Kita pisahkan mana yang sampah organik dan mana yang non-organik. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Jadi penting sekali buat kita menjaga bumi, dimulai dari kita sendiri, diri kita sendiri. Jagalah bumi, karena bumi satu-satunya planet yang memiliki coklat. Terima kasih kembali kepada pembawa topik spontan. Terima kasih kepada Arni Kusuma. Untuk yang terakhir kepada Ayu Ade. Ayu Ade, apakah Anda di sini? Selamat sore. Oke, terima kasih untuk Ayu Ade. Maaf, saya tidak bisa open video sebelumnya, Kak. Karena koneksi tidak bagus, keluar masuk Zoom terus. Tidak masalah. Tapi bisa kan mendengar suaranya? Bisa. Menanam satu pohon menyelamatkan ribuan makhluk hidup. Menanam satu pohon menyelamatkan ribuan makhluk hidup. Ayu Ade. Apakah Anda di sini atau mungkin sudah keluar karena koneksinya? Selamat sore, mohon maaf. Baik, menanam pohon dapat menyelamatkan 1000 makhluk hidup. Saya rasa dengan kutipan itu sangat benar. Kenapa? Karena memang betul pohon itu memang di samping memberikan kita keteduhan, dan juga di sana adalah tempat ekosistem, rumah ekosistem tersendiri seperti burung ataupun makhluk lainnya, dan juga tumbuhan itu juga sangat memberikan banyak manfaat, di samping juga bisa dijadikan sebagai obat ataupun sebagai manfaat lainnya. Dan juga pohon itu memiliki manfaat seperti dapat memberikan sumber daya air bagi kita, dan juga pohon juga memiliki manfaat bagi tumbuh-tumbuhan yang dapat bagi tumbuh-tumbuhan seperti seperti tumbuhan parasit yang juga bisa hidup di pohon tersebut. Jadi saya rasa pohon adalah hal yang memiliki 1000 kegunaan, dan juga dapat untuk memberikan tempat berlindung bagi makhluk hidup seperti binatang, ataupun burung, ataupun binatang lainnya. Oke, terima kasih kepada Ayu Ade. Selanjutnya mari kita mendengarkan hasil perhitungan waktu. Kepada Ayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Toastmasters. Hari ini saya akan memberikan catatan waktu untuk sesi topik spontan kali ini. Ada 5 orang yang hari ini memberikan topik berpartisipasi dalam topik spontan, yaitu Toastmasters Denny, Toastmasters Haryadi, Toastmasters Vera, Toastmaster Arni, dan Toastmasters Ayu Ade. 4 orang yaitu Toastmasters Denny, Toastmasters Haryadi, Toastmasters Arni, dan juga Toastmasters Ayu Ade memenuhi syarat untuk dinilai
Untuk Toastmasters Vera, karena waktu melebihi dari batas, yaitu 3 menit 19 detik, jadi mohon maaf untuk Toastmasters Vera belum bisa diikut sertakan untuk penilaian. Terima kasih. Terima kasih untuk penghitung waktu. Rekan-rekan, saya berharap kita semua atau kalian yang berpartisipasi menikmati sesi ini. Selanjutnya saya kembalikan ke pengarah acara. Terima kasih Arini. Vera, nggak apa-apa ya. Minggu depan lagi, 2 minggu lagi, 2 minggu depan. Ya, datang lagi, kita ketemunya minggu kedua sama minggu keempat, Vera. Tuh. Dan selalu boleh datang. Kemudian sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi penilaian. Sebelum itu, saya ingin mengatakan terima kasih buat Lydia, Tiger, Denny, dan Amel atas kontribusinya pada klub. Teman-teman yang ini kemarin rajin pidato dan jadi punya beberapa poin yang akhirnya bisa berpartisipasi aktif untuk kemajuan klub. Poinnya masuk ke DCP. DCP itu bahasa Inggris. Distinguished Club Performance atau kinerja, cara Toastmaster Internasional mengukur kemajuan atau kinerja klub. Begitu. Jadi teman-teman, dengan rajin berpidato, itu kita nggak hanya belajar berbicara di depan publik atau depan umum, berbicara dengan struktur, tapi juga memberikan kontribusi kepada klub. Begitu. Caranya nggak hanya dengan rajin berpidato. Tadi saya bilang dengan rajin berpidato itu ada 2 hal. Tapi tidak hanya dengan berpidato, dengan mengambil peran juga, itu cara kita belajar setiap 2 minggu sekali, jadi nanti jadi terbiasa gitu. Berbicara di depan umum itu mau ngomong apa gitu. Ditanya apapun bisa karena sudah pernah melakukannya. Karena pada saat kita belajar itu kita ulang lagi, kemudian kalau bahasa Inggrisnya itu jadi muscle memory gitu. Udah terbiasa itu, jadi kebiasaan begitu. Baik. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita masuk ke sesi evaluasi. Penilai umumnya Bu Emi. Bu Emi, silakan. Ya, teman-teman, terima kasih. Seperti yang sudah kita saksikan dari awal sampai akhir, tiba saatnya saya memberikan waktu kepada teman-teman saya untuk sebentar Ayu, saya evaluasi semua kali ini. Yang pertama dipanggil dulu untuk penilai individunya. Yang pertama itu adalah Lydia Sari. Lydia lagi restart komputer, jadi yang kedua dulu. Oke. Baik. Oke, kalau begitu kita mulai dengan penilaian individu untuk pembicara kedua. Pembicara kedua kita yaitu Toastmaster Seni yang akan dinilai oleh Bu Harlina. Bu Harlina tuh sudah di. Oke, Bu Harlina langsung aja untuk memberikan penilaian individu kepada Toastmaster Seni Nomleni. Waktu dipersilakan. Terima kasih penilai umum Toastmaster Emi. Jadi saya akan menilai pidatonya dari Toastmaster Seni yang tujuannya adalah mengenai riset ya. Berarti semua informasi yang diberi oleh Toastmaster Leni itu ada sumbernya. Saya memperhatikan bahwa untuk informasi mengenai penetrasi pengguna internet, juga mengenai pengguna remaja pakai internet, itu semuanya sudah ada sumbernya, bahkan di gambarnya juga ada referensi ya, kayaknya IDN Times begitu, itu sudah cukup bagus. Waktu itu Toastmaster Leni juga sempat bilang, ya kalau Anda lihat di luar perilakunya remaja sudah minta ampun,
Mungkin itu bisa lebih spesifik kalau Anda lihat keluar, mungkin Toastmasters ini yang sendiri lihat mungkin. Jadi bisa dibilang saja, oh ya waktu saya lihat jalan-jalan di mana, waduh saya lihat, aduh para remaja begitu. Jadi Anda jadi sumber sendiri, nggak apa-apa. Itu boleh. Kemudian mengenai yang porn itu, yang baca porn itu dari sumber mana ya? Mungkin sempat disebut tapi saya nggak begitu dengar. Kemudian juga sejarah internet yang sangat menarik. Itu juga saya kurang dengar itu sebenarnya sumbernya dari mana. Sebenarnya ini pidatonya, topiknya sangat relevan. Saya suka sekali. Cara membukanya juga dengan pertanyaan, juga dengan penjelasan itunya, common ground-nya, common ground lagi. Ya, apa yang kita sudah ngalamin sendiri. Tetapi saya pikir itu bisa disebut sebelum Anda share screen. Ya, jadi pertanyaannya bagus, common ground-nya bagus, baru setelah itu Anda share screen, bilang ya, itu kok internet kita sudah pakai, tapi apakah Anda sudah tahu sebenarnya sejarah internet itu apa? Nah, baru setelah itu Toastmasters ini share screen gitu, misalnya. Kemudian juga mengenai judulnya, pahat yang selalu ingin dipukuli. Saya sebenarnya ingin tahu ya itu artinya apa ya? Itu sempat dijelaskan nggak di pidatonya? Apakah saya aja yang kurang dengar ya? Jadi saya ingin tahu, itu hanya ingin tahu saja. Atau kemudian tapi saya pikir ya kalau saya sih lihatnya topiknya sudah cukup relevan, sudah banyak sumber yang sudah disebut, informasi mungkin yang mengenai sumber pribadi juga boleh disebut. Dan ya itu di awal pidatonya jangan langsung kalimat pertama adalah share screen. Karena Toastmasters ini sudah punya pembukaannya bagus. Pakai aja itu pembukaannya, setelah itu baru share screen. Itu saja, menarik pidatonya, terima kasih. Dan kembali ke Toastmaster Emmy. Terima kasih Bu Harlina, penilaian yang komprehensif, lengkap, dan sangat informatif. Selanjutnya, saya lompat dulu ke pembicara ketiga, Toastmaster Widya, yang akan dinilai oleh Toastmaster Melita. Waktu saya persilakan. Terima kasih Ibu Emi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik. Selamat kepada Sari, sudah berhasil menyelesaikan level 1 proyek 3, yaitu penelitian dan presentasi. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Sari, karena telah membuka cakrawala, setidaknya Sari telah membuka cakrawala saya tentang perubahan iklim di negara kita dan juga di seluruh dunia. Ada 3 hal yang saya sangat sukai dengan pidato Anda tadi. Yang pertama adalah struktur organisasi pitch atau pidatonya sangat amat baik. Terangkai antara dari pembukaan, kemudian tengah isi pidato, dan juga dengan penutupnya. Saya sangat suka sekali Anda mengemukakan cerita tentang hari Minggu Anda, dan juga mengemasnya dengan properti, itu masuk ke poin saya yang kedua yang saya sukai dari pidato Anda, properti yang Anda siapkan sangat relevan. Yang pertama, background. Background sangat mendukung isi pidato Anda. Dan juga dengan 3D atau 3 dimensi background seperti gambar pohon dan juga hal-hal lainnya yang telah Anda siapkan menunjukkan bahwa Anda, yang sangat saya sukai dari pidato Anda adalah Sari di sini sebagai individu menyelipkan 3 hal atau tips di mana dia berusaha untuk merubah, di mana dia berusaha untuk menggerakkan dirinya sendiri untuk merubah bagaimana caranya supaya kita tetap menjaga iklim kita dengan baik. Salah 2 di antaranya adalah membuka cakrawala, memulai dari diri sendiri, dan juga menyuarakan gerakan bersama komunitas untuk menciptakan regulasi yang ramah lingkungan. Kemudian ada 3 hal yang mungkin bisa mendukung Anda menjadi lebih baik di pidato-pidato berikutnya. Yang pertama adalah variasi vokal. Saya melihat bahwa Anda tadi ada percakapan dengan petugas prokes. Mungkin akan lebih baik jika suaranya dibedakan. Contohnya seperti ini.
Selamat pagi, Pak. Saya mau minum kopi di kedai ini. Baik, Bu. Kami akan cek suhu Ibu terlebih dahulu ya. Oh, baik, Pak. Silahkan. Maaf, Bu. Suhu tubuh Anda tidak memenuhi syarat. Jadi jeda, ada jeda suara yang kita sebagai audiens di layar, kita bisa, oke, ini adalah seorang petugas dan ini adalah seorang sari. Yang kedua adalah, karena proyeknya ini penelitian dan presentasi, akan lebih baik apabila tips-tipsnya itu dikaitkan dengan presentasi atau dikaitkan dengan penelitian yang Sari telah lakukan. Saya beri contoh satu di sini. Di textbook Anda bisa lihat, seperti yang Anda lihat di textbook, saya memberikan link bahwa di situ ada Presiden Joe Biden telah memberikan perintah eksekusi untuk memberikan lahan dan air supaya dijadikan konservasi alam. Nah, itu akan sangat relevan dengan proyek yang Sari lakukan. Yang terakhir adalah mungkin menambahkan ajakan yang sangat powerful kepada kita semuanya. Saya beri contoh di sini. Teman-teman, kita adalah bagian dari solusi terhadap tantangan perubahan iklim. Mari bersatu untuk menuntut keadilan iklim di negeri kita. Itu adalah feedback yang bisa saya berikan kepada Sari. Terima kasih. Kembali ke Ibu Eni. Terima kasih Melita. Ngebut, cepat, tepat, dan akurat. Terima kasih sekali lagi. Kita lanjutkan ke penilai terakhir, yaitu untuk Toastmaster Arini. Penilai umumnya adalah Toastmaster Lydia. Lydia, udah adakah? Sudah. Putus lagi. Barusan ada lagi putus lagi. Bentar lagi. Oke, saya sudah melihat Toastmaster Lydia di layar. Lydia bisa mendengar saya? Waktu dipersilahkan, Lydia. Oke, sorry, baru nyambung lagi. Apakah suara saya terdengar jelas? Apakah terdengar dengan jelas? Terdengar, Lydia, jelas. Terima kasih. Toastmaster Arini dengan judulnya Seorang Perempuan Mestinya Berada di Dapur. Tujuan dari proyek ini adalah menerima feedback dan akan mengaplikasikannya ke proyek selanjutnya. Ada 3 hal yang sangat saya suka dari speech dari Arini. Yang satu adalah sangat bersemangat. Yang kedua, posisi badan dengan berdiri. Yang ketiga adalah suara yang sangat ekspresif. Arini adalah seorang gadis dari sebuah desa, sebuah daerah yang mempunyai mimpi yang tinggi. Dari pidato Arini ada 3 hal juga yang bisa saya berikan feedback untuk kedepannya adalah ketika Arini memulai dengan kata seorang perempuan mestinya berada di dapur. Kita dikagetkan dengan di akhir dari pidato Arini mengatakan mimpi saya adalah menjadi seorang sarjana atau menjadi sarjana adalah impian saya. Apabila bisa saya sarankan, akan lebih baik bila kata-kata inilah yang dilakukan di awalnya. Ketika memulai sebuah pidato dengan memakai topi atau dengan alat lainnya, hari ini dengan sangat powerful bilang, menjadi sarjana adalah impian saya dan perempuan di daerah saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa dilanjutkan dengan, di bawah ini adalah beberapa poin yang membuat perempuan di daerah saya terhambat untuk mencapai mimpi mereka. Jadi harus disebutkan 3 hal atau lebih apa yang menghambat Arini dan teman-teman Arini di daerah Arini untuk menjadi seorang sarjana. Yang pertama adalah stigma masyarakat yang menyampaikan mestinya perempuan ada di dapur. Yang kedua, pernikahan dini. Nah, yang ketiga, kodrat perempuan adalah hanya mengurus anak. Dari 3 poin itu, Arini bisa mengembangkannya masing-masing dengan berupa contoh atau berupa storytelling atau bisa berupa data. Di akhir dari pidato akan sangat kuat apabila Arini menambahkannya kembali ke poin awal dengan kata-kata
teman-teman Toastmaster, bantu saya dan teman-teman saya untuk mencapai mimpi kami menjadi seorang sarjana. Jadi karena di sini pathway dari Arini adalah kepemimpinan, jadi yang diharuskan pidato Arini menampilkan kalau Arini adalah seorang gadis yang mempunyai kepemimpinan, jiwa kepemimpinan yang bagus, yang bisa memberikan inspirasi dan semangat bagi teman-teman di luar sana, dan khususnya untuk kita-kita di Toastmaster. Saya berharap beberapa feedback yang saya berikan akan menjadikan Arini lebih baik untuk membuat speech selanjutnya, bisa dengan tema yang sama, tapi dengan judul yang berbeda, atau bisa dengan judul yang berbeda, tapi dengan menerapkan tiga hal yang diberikan. Terima kasih, kembali ke Tom. Ya, terima kasih Toastmaster Lydia. Sesi penilaian untuk penilai individu sudah dilakukan untuk semua pembicara. Selanjutnya akan saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Ayu. Bu Emi, sekarang waktunya Bu Emi penilai umum memanggil untuk pengamat bahasa. Oh, penilai topik spontan dulu, kemudian baru pengamat bahasa, kemudian ada siapa lagi ya, Den? Kayaknya satu lagi. Bu Emi, penghitung waktu dulu deh untuk yang evaluasinya. Oh, penghitung waktu dulu ya. Benar-benar. Ya. Baik, Oke, Bu Ayu. Emi. Ya, maaf, Ayu silahkan diberitahukan mengenai penghitungan waktu. Baik, saya akan menyampaikan untuk penghitung waktu dari Toastmasters Lydia, Toastmasters Herlina, dan Toastmasters Melita. Untuk Toastmasters Lydia, waktunya tadi 3 menit 6 detik, yaitu memenuhi syarat untuk dinilai. Toastmasters Herlina juga memenuhi syarat untuk dinilai, yaitu 3 menit pas. Untuk Toastmasters Melita, mohon maaf karena waktu yang tadi saya catat adalah 3 menit 33 detik, jadi belum memenuhi syarat untuk dinilai. Begitu laporan saya, kembali ke Toastmaster Emi. Terima kasih. Baik, bagaimana Ayu? Saya agak kurang mantul ini di sesi penilaian. Ini saya langsung menilai semua, apa saya kembalikan ke pembawa acara dulu? Oh, enggak, langsung Bu Emi. Bu Emi sekarang manggil pengamat bahasa. Penilai topik spontan dulu, Denny dulu, Bu Emi. Dipanggil. Oke. Ya, silakan Denny untuk menilai sesi topik spontan dan pembawa topik spontan. Terima kasih penilai umum. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa hari ini memakai topik-topik yang related dengan yang terkait dengan hal-hal yang ada di topik kita, yaitu cakrawala, dan bahwa bumi ini penting, cuma ada satu. Sangat menarik, dan cara membawakannya juga sangat bagus. Namun apabila dapat diimprove adalah ketika seseorang selesai berbicara, mungkin kita dapat mengomentari sedikit apa, dan baru ke pembicara berikutnya. Jadi terasa ada jeda sedikit sebelum kita pembicara berikutnya. Oke, untuk pembicara pertama adalah saya sendiri, jadi saya merasa tidak kompeten untuk memberikan evaluasi untuk ke diri saya sendiri. Namun apabila saya merasakan ada yang kurang dari saya punya, mungkin cara delivery-nya masih terbata-bata. Kemudian untuk Pak Haryadi, topik spontan yang disampaikan sangat menarik dan memiliki struktur yang bagus, dimulai dengan cara menjawabnya dan gimana kita dapat mengatasinya, dan diakhiri dengan call to action. Untuk meningkatkan topik spontan Pak Haryadi, saya menyarankan untuk menurunkan sedikit menurunkan sedikit mic-nya ke arah mulut, karena ketika berbicara kadang kita terganggu dengan suara dengusan nafas. Dan cara delivery-nya
mungkin terkadang agak terlalu dekat ke kamera. Kemudian ke pembicara kedua, yaitu Vera, Ibu Vera, saya merasakan penjelasan yang bagus dan ada tindakan dan ketika menjawab langsung dengan jawaban. Untuk meningkatkan pembicaraan Bu Vera, saya merasakan dapat diberikan dengan struktur yaitu 1, 2, 3. Jadi ketika kita mendengar dapat lebih jelas berapa yang mau disampaikan. Kemudian untuk Ibu Arni Kusuma, saya merasakan bagus ada lanjutan cerita dan mengapa itu penting tentang bumi dan ada call of action. Ada tindakan untuk membuat bumi lebih baik. Namun apabila dapat diimprove, dapat ditingkatkan, yaitu dengan perlunya sedikit adanya emosi ketika mengatakan sesuatu. Karena saya merasakan dari awal menyampaikan pendapat sampai akhir terasa datar aja. Mungkin perlu sedikit ada emosi. Ketika kita bersemangat, oke, kita bicara agak lebih keras. Apa ketika kurang bersemangat, kita mengurangi bicaraan kita. Kemudian untuk Yude, terima kasih sudah berjoin, dan saya merasakan sudah cukup bagus dengan melakukan langsung menjawab dan memberikan contoh-contoh yang cukup relevan dengan topik yang diberikan oleh Toastmaster, oleh tabel topik master. Namun apabila untuk mengimprove, kita dapat meniru dari Pak Haryadi yang memiliki struktur yang bagus, di mana kita memulai dengan menjawab dan langsung memberikan beberapa poin isi dan memberikan akhiran, sehingga kita dapat memberikan tindakan lebih lanjut. Semoga ini dapat membantu teman-teman untuk menjadi lebih bagus dalam kepesertaan. Saya kembalikan kepada penilai umum kita. Ya, terima kasih Toastmaster Denny. Untuk selanjutnya, saya ingin mendengar laporan penghitung bunyi tanpa makna, yaitu Toastmaster Puspita. Terima kasih Toastmaster Emi. Di sini saya akan menjelaskan laporan yang sudah saya rangkum. Semua pembicara sudah sangat bagus. Yang perlu dikembangkan lagi, yang perlu diperhatikan lagi, yaitu Toastmaster Denny mengucapkan 4 kali, Toastmaster Ayu Anantya 2 kali pengulangan, tadi bilang dengan dan ada. Toastmaster Emi bilang 1 kali, dan lebih dari 5 kali. Kemudian Lydia Hari mengucapkan 4 kali dan 1 pengulangan, tadi bilang menjadi. Kemudian Ayu Ade mengucapkan 1 kali dan 6 kali. Toastmaster Helena mengucapkan 1 kali, mengucapkan 1 kali dan 4 kali. Terima kasih. Terima kasih Puspita. Selanjutnya, yang terakhir adalah pengamat tata bahasa, Toastmaster Amelia Dewi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Emi. Mungkin untuk kali ini saya hanya memperbaiki kalimat-kalimat asing, penggunaan kalimat-kalimat asing saja, karena dari tata bahasa saya masih agak kurang. Jadi misalnya ada beberapa istilah asing yang masih dipakai, misalnya pada pidato yang tadi, hangout cantik, mungkin bisa diganti dengan berkumpul bersama. Kemudian tadi juga ada menyebutkan titik poin. Saya rasa titik dan poin ini maknanya sama, mungkin bisa disebut satu saja, titik atau poin. Kemudian bad mood, mungkin bisa diganti dengan perasaan yang kurang baik. Lalu backup plan, itu bisa diganti dengan rencana cadangan, dan audience diganti dengan penonton. Ada beberapa penggunaan bahasa yang saya sukai. Yang pertama dari Arini. Arini mengatakan bahwa di bumi ini, cakrawala ini masih banyak yang bisa dilakukan oleh perempuan.
Kemudian dari Sari, ini sangat unik. Betis merupakan alat ukur orang Indonesia untuk mengukur banjir. Lalu dari Sari juga, cuma ada satu bumi. Mari kita jaga bumi. Lalu ada dari Bu Arni, jagalah bumi karena bumi adalah satu-satunya yang memiliki coklat. Kemudian ada beberapa rentetan kata-kata yang seirama dari Bu Emi, ngebut, cepat, tepat, dan akurat. Untuk kata acuan, saya cukup banyak yang menggunakan kata acuan, yaitu Bu Emi 1 kali, Ayu Anantia 1 kali, Arini 1 kali, Sari 1 kali, Denny 1 kali, dan Melita 1 kali. Baik, itu saja laporan dari saya kembalikan kembali ke penilai umum. Terima kasih, Amel. Penjelasannya sangat unik ya, singkat, padat, dan kita bisa mengerti semuanya. Selanjutnya, Ayu, apakah saya mengevaluasi keseluruhan dari jalannya meeting hari ini? Oke. Ya, Bu, silakan. Teman-teman, selamat sore. Ini adalah pekerjaan pertama saya sebagai penilai umum di Denpasar Bahasa. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai saat ini dengan penuh semangat ya, meskipun Bali hari ini cukup panas. Yang pertama, meeting dimulai jam 2:03. Jadi saya pikir itu waktu yang pas, jadi saya boleh mengatakan bahwa kita memulai meeting dengan tepat waktu. Kemudian SAA itu adalah narah hukum, yaitu Sari, Toastmaster Sari, menjelaskan semua peraturan meeting, house rule meeting dengan jelas, dengan singkat, dan semua peserta, baik para tamu maupun anggota, bisa mengerti dan mengikuti meeting dengan baik. Kemudian pembawa acara, Ayu Anantia. Ayu ini menerangkan tema dengan sangat jelas dan menarik dari awal. Kemudian juga menambahkan beberapa informasi yang berkaitan dengan bumi dan lingkungan kita. Jadi itu menambah cakrawala kita tentang kesadaran lingkungan. Terima kasih Ayu. Kemudian tim saya, Ayu Asamsi, penghitung waktu, kemudian penghitung bunyi tanpa warna, TM Puspita, pengamat tata bahasa Amelia, terima kasih sudah membantu saya pada siang hari ini, sudah mendengarkan dengan baik, sudah menyimak dengan baik, sehingga acara ini berlangsung dengan baik. Kemudian setiap pemegang peran ataupun pengambil topik spontan bisa tergugah untuk berpartisipasi dalam acara ini. Kemudian untuk para penilai individu, Ibu Harlina terstruktur dan sangat lengkap. Jadi ini jam terbangnya sudah tinggi ya, kalau kita lihat kelihatan sekali dari caranya mengevaluasi atau menilai. Kemudian Melita, rekan kita dari Magical Bali Toastmaster Club, komprehensif, kemudian terstruktur, seperti dosen yang lagi membimbing mahasiswanya, di satu sisi seperti politisi, dan di satu sisi seperti ibu-ibu yang mengarahkan gitu ya, anak buahnya. Jadi terima kasih untuk Melita. Kemudian Lydia, sangat motivational penilaiannya, cukup jelas dan terarah. Untuk penilai topik spontan, Toastmaster Denny, terima kasih. Karena kamu sudah menilai semua peserta topik spontan, izinkanlah saya menilai dirimu sekarang. Jadi saya tidak setuju dengan perkataan bahwa kamu terbata-bata, yang ada adalah kamu sangat lancar dan berwibawa. Terima kasih, Toastmaster Denny. Demikianlah laporan dari penilaian di meeting ini dari awal sampai akhir. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti meeting dengan baik, sangat komunikatif, sangat terinspirasi. Mudah-mudahan ini bisa membawa penyadaran kita untuk lingkungan bumi yang kita cintai, yang ada cuma satu, dengan lebih baik lagi. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Ayu. Terima kasih Bu Emi. Saya senang sekali karena teman-teman pasti tahu. Sebentar, habis gini waktunya Pak Agus ya, habis gini ya. Saya ngomong sedikit dulu Pak Agus. Terutama yang pernah mengambil peran itu, teman-teman di sini pasti tahu kalau kita itu punya naskah gitu kan ya.
untuk jadi panduan kita, jadi mengambil peran gitu. Hari ini saya belajar untuk nggak baca naskah gitu. Saya pakai poin-poinnya, ya, terus mencoba untuk lebih kreatif dengan cara menawarkan informasi seperti yang dibilang Bu Emi tadi. Terus informasi yang sesuai dengan tema dari awal terus dibawa sampai akhir, ya kan? Harapannya ini jadi satu kesatuan begitu. Kita ngomongin soal bumi gitu. Nah, kalau yang itu ini satu cara lagi. Jadi siapapun yang nanti jadi pengarah acara, jadi penguat bahasa, jadi pemandu topik spontan, boleh loh berkreatif. Jadi lebih kreatif. Ya, Puspita, boleh jadi penghitung bunyi tanpa maknanya itu lebih kreatif lagi. Gitu. Terutama kalau Puspita kadang-kadang suka jalan-jalan juga tuh ke klub yang lain gitu kan. Boleh dipakai yang sesuai dengan atau keluar dari ide kita sendiri. Pak Agus, gimana nih Pak Agus? Kita cari ini terfavorit. Silakan Pak Agus. Oke, sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu. Kita akan memilih pilihan kita masing-masing pada 3 sesi tadi. Pembicara pidato direncanakan, pembicara topik spontan, dan penilai individu. Silakan teman-teman. Oke, hasilnya nanti ya. Hasilnya nanti ya, biar dipanggil sama Denny ya Pak Agus. Saya nutup acara aja dulu. Baik. Jadi hari ini kita sudah membuka cakrawala pengetahuan kita tentang perempuan, kita mendengarkan tentang internet dari Seni, dan krisis iklim dari Sari. Mari teman-teman terus belajar di setiap pertemuan kita dan sambil menjaga bumi, mulai dari diri kita sendiri. Yuk, gimana? Gitu kan? Dengan ini saya tutup. Hampir semuanya selesai. Saya tutup bagian saya, peran saya. Saya kembalikan kontrolnya kepada Presiding Officer atau petugas Presiden, Denny Surya. Silahkan, Den. Terima kasih. Pengarah acara kita, Ayu Anantia. Oke, sebelum kita tutup, mari kita dengarkan pendapat dari tamu-tamu yang hadir pada acara ini. Kita mulai dari Ibu Vera. Gimana pendapat Ibu Vera mengenai acara hari ini dan apa yang perlu diimprove? Ya, terima kasih. Acara hari ini sangat menarik, topik-topiknya menarik. Saya juga secara pribadi juga bisa belajar. Yang pertama dari segi pengetahuan, saya jadi nambah pengetahuan ya tentang terutama topik yang dibahas hari ini. Dan yang kedua, saya juga belajar tentang skill bagaimana memberikan pidato, baik pidato terencana, belajar dari para tadi Toastmaster yang memberikan pidato terencana ya, luar biasa sekali. Dan juga yang topik spontan, saya juga bisa belajar bagaimana memberikan istilahnya berbicara secara spontan jika ada topik secara spontan dilemparkan itu. Jadi menarik. Dari minggu lalu pun, dari pertemuan yang terakhir pun saya juga belajar beberapa dan seperti bagaimana menjawab
kalau diberi pertanyaan supaya bisa ada waktu untuk berpikir jawabannya, gimana kalau kita mengulang pertanyaannya itu, Pak? Saya pikir itu satu poin yang saya belajar juga ya, yang saya menarik. Tapi ya dari hari ini pun masih ada hal yang saya juga bisa belajar. Terima kasih, sangat membantu dan sangat menarik. Ya, sukses terus. Terima kasih, Bu Hera. Semoga datang lagi ke acara kita. Dan siapa tahu di depannya mau bergabung menjadi anggota debat. Oke, kemudian kita panggil Toastmaster dari klub lain, yaitu Arni. Ibu Arni, gimana komentarnya dan apa yang di-improve? Halo. Iya, saya sangat senang sekali bisa hadir hari ini. Temanya sangat menarik sekali. Dan saya juga belajar banyak hari ini. Walaupun saya datangnya agak terlambat, tapi saya menikmati keseluruhan pertemuan ini. Dan masukan tadi dari TM Denny memang betul sekali ya, saya memang bermasalah dengan ekspresi saya. Baik, saya harap bisa ikut lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ya, ditunggu ya kedatangannya. Terima kasih. Kemudian kita panggil Ibu Harlina, Distinguished Toastmaster yang selalu membantu kita dalam setiap kesempatan. Gimana komentar dan apa yang perlu ditingkatkan? Apa perlu ditingkatkan ya? Saya pikir sudah bagus ya pertemuannya, sudah cukup mulus, juga saling mendukung. Dan saya senang sekali dengan first timers ya. Jadi saya tepuk tangan untuk Toastmaster Emmy. Saya pikir bagus sekali ya untuk ambil peran yang tidak begitu gampang. Kadang-kadang saya sendiri harus benar-benar meyakini rekan-rekan Toastmaster saya di klub saya. Ayo coba deh penilai umum. Enggak. Karena itu saya salut sekali dengan Toastmaster Emmy. Well done. Bagus sekali. Terima kasih Bu Harlina. Saya harus belajar lagi ini karena jujur aja ini tumpang tindih, belum jelas, nanti saya tanya sama Ayu deh. Kok beda ya Ayu susunannya, Ayu aku jadi bingung. Terima kasih Bu Harlina. Kemudian dari Pak Haryadi yang selalu membantu kita, saya sangat senang bila menjadi pengamat bahasa, namun kita kali ini hanya sebagai peneliti topik. Gimana komentar dan pendapat? Oke, baik. Ini kesekian kalinya saya hadir di acara debat dan pasar bahasa Toastmaster. Saya sangat senang dengan acara ini karena pembicaranya itu selalu luar biasa dan memberikan sesuatu yang baru dalam hal motivasi, informasi, dan juga dalam hal inspirasi. Itu, tapi semuanya itu adalah masing-masing itu setiap pembicara saya mengamati adalah memberikan sesuatu yang unik gitu, yang rasanya kok saya belum pernah dengar di tempat yang lain. Jadi saya banyak belajar juga dari teman-teman dan pasar bahasa Toastmaster. Di samping itu juga pembicara-pembicaranya itu cara menyampaikannya juga menurut saya sangat luar biasa, sangat antusias, sangat meyakinkan dan sebagainya. Dan tentu saja kalau memang minggu siang itu saya lengang atau senggang, saya berusaha untuk hadir dan kalau bisa membantu dan pasar bahasa Toastmaster. Terima kasih atas sambutannya teman-teman debat. Mudah-mudahan saya bisa datang lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi. Kemudian kita panggil anggota kita, Tiger, yang sangat semangat dan mengikuti walaupun selalu berbicara dalam bahasa biasa, berbicara dengan bahasa Inggris. Waktu gimana komentarnya, Tiger? Selamat debat. 3 good speeches. Fantastic table topics. Arini. Selamat Arini, that was great. Excellent evaluations. Bagus meeting. Oke, terima kasih, Tiger. Oke, kita belum foto nih.
kita kelupaan foto. Gimana kalau teman-teman menyalakan video dan kita foto dulu? Oke, terima kasih yang masih ada di sini. Saya hitung ya, fotonya kita 1 kali aja karena sudah telat. Foto yang sesuai dengan tema hari kita hari ini adalah tema yang sesuai melindungi bumi. Siapa tahu ada yang itu. Oke, saya hitung ya untuk foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang kembali ke saya lagi. Terakhir saya ingin minta pendapat dari Pak Agus sebagai minta Pak Agus untuk mengumumkan pemenangnya. Pak Agus, nanti saya yang share screen. Oke, untuk pidato yang direncanakan, yang menjadi pemenangnya adalah Bu Sari. Sari, bentar saya share screen. Masih. Ibu Sari, selamat Sari. Belum dibenerin. Selamat Sari. Oke, Pak Agus lanjut. Kemudian untuk topik spontan pilihan, yang pemenangnya adalah Pak Denny. Wah, terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman. Tumben saya memenangkan topik spontan. Terima kasih. Balik. Sedangkan untuk penilai, belum ya? Sudah difoto, Pak? Nggak usah difoto dah, Pak. Waktunya ini. Kemudian untuk penilai individu, pemenangnya adalah Bu Lydia. Ya, selamat Bu Lydia. Kayak Bu Lydia koneksinya lagi putus, jadi nggak ada tempat. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih teman-teman. Kita sudah di penghujung acara. Semoga lain kali dapat bergabung lagi dan mengikuti acara debat berikutnya. Saya tutup meeting hari ini. Tok. Sudah.